Mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya kepadamu kami persembahkan Tuhan, atas segala kemurahan dan kebaikan bagi kami dalam rangkaian perayaan Paskah Okumene Kota Gunung Sitoli tahun 2021 pada hari ini. Dari awal hingga sampai pertengahan ini kami sungguh menikmati hadirat Tuhan. Kami sungguh merasakan kuasa-Mu ada bersama-sama dengan kami. Dan kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan tempat ini. Dan pasukan malaikat-Mu senantiasa memagari seluruh tempat ini, sehingga kami tetap menikmati hadirat Tuhan, suasana sukacita dan kenyamanan yang daripada laskar-laskar sorgawi. Saat ini Tuhan, kami mau buka hati pikiran kami akan kebenaran firman-Mu, supaya kami benar-benar berpaling kepada Sang Hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan sesuai dengan tema yang disepakati oleh panitia pada hari ini, yang tertulis dalam kitab Yohanes pasal 20 ayat 14 sampai 16. Tentunya Bapak Ibu sudah membacakannya, dan alangkah baiknya saya mengulang untuk membacakannya secara bersama-sama di tengah-tengah kita. Yohanes pasal 20 ayat 14 sampai 16, demikian firman Tuhan. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang sama Tuhan, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara Paskah Okumene Kota Gunung Sitoli tahun 2021, baik dari pihak pemerintah Kota Gunung Sitoli maupun dari BKAG Kota Gunung Sitoli, yang sudah mempercayakan kepada kami dari PGPI Kota Gunung Sitoli untuk menyampaikan renungan firman Tuhan pada hari ini. Saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan, tema yang sudah disampaikan oleh panitia, berpaling kepada Sang Hidup. Ketika saya menerima tema ini, maka saya merenung apa yang diinginkan, apa yang dirindukan dari tema yang sudah disepakatin ini. Satu kerinduan adalah berpaling kepada yang hidup. Saya merenung kembali apa yang sedang terjadi. Sedikit banyaknya tadi kita sudah mendengarkan dari beberapa kata-kata sambutan dari tokoh-tokoh yang sudah berbicara mendahului kami. Rupanya ada serentetan berita duka yang kita alami, berita kematian yang sedang kita hadapi. Yang paling dekat
adalah sekitar 2 minggu yang lalu. Seluruh dunia, seluruh Pulau Nias berduka. Hadia berapa berduka, lamane no mate Yesus. Nasozi mate, pasti omege abu dodo. Duka yang sedang kita alami, duka yang sedang kita hadapi sekarang adalah masih belum amannya pandemik COVID-19. Setiap orang yang menghadapi kepada kematian, setiap orang yang sedang ada dalam nuansa duka, seperti disampaikan tadi oleh Ketua BKAG, ada satu kerapuhan yang dialami oleh orang yang sedang berduka. Ada satu kegalauan yang dialami oleh orang yang sedang berduka. Orang yang sedang berduka tidak tahu apa-apa, bahkan tidak mau mengerti apa-apa tentang lingkungannya. Hadia faamate zisofenania. Tangisan, jeritan itulah yang sedang dialami oleh orang yang sedang berduka. Alam bawah sadarnya tidak lagi bermanfaat. Orang yang sedang menangis, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah pernah menangis barangkali. Seindah apapun suaranya. Sini ada penyanyi artis Gunung Sitoli, Bapak Dermawan. Seindah apapun suaranya kalau menyanyi, kalau sedang menangis, suaranya, tangisannya pun pasti fals. Menangis saja pun fals. Kenapa? Karena seluruh eksistensi kehidupannya tidak berada pada keadaan yang normal. Kenapa? Karena sedang rapuh, sedang mengalami satu hal yang tidak seperti biasanya. Seperti itu juga Bapak Ibu Saudaraku sama Tuhan yang sedang dialami oleh Maria Magdalena, yang melakukan kebiasaan keagamaannya, di mana pada 3 hari setelah orang meninggal datang ke kuburan untuk membawa rempah-rempah, untuk merempah-rempahi mayat yang sudah dikuburkan. Itu kebiasaan agama mereka, dan itu yang sedang dilakukannya. Ada beberapa hal yang luar biasa yang saya telusuri dalam nats ini, saudara sama Tuhan. Ketika sampai pada kuburan itu, apa yang sedang terjadi? Menambah kekecewaan yang sudah ada. Beberapa hari yang lalu kami sudah menguburkan di sini. Harapan masih ada tubuhnya dalam kuburan ini. Tetapi kekecewaan itu semakin bertambah karena kelihatannya tidak ada lagi di sana yang diharapkan untuk bisa bertemu walaupun dalam suasana kematian. Saudaraku semua Tuhan, ada satu yang aneh.
Ketika kedua malaikat itu bertanya, "Ibu, kenapa engkau menangis?" Apa jawaban Maria? "Tuhanku sudah hilang." Mayat saja masih dianggap sebagai Tuhannya. Coba. Yang sudah mati saja masih dia mengatakan, "Tuhanku sudah hilang." Ini akibat daripada kerapuhan. Ini akibat daripada kegalauan. Ini akibat dari apa yang sedang dialami, kekecewaan dan duka yang sangat mendalam. Sehingga apa yang diajarkan oleh Yesus kepada mereka beberapa waktu yang lalu, mereka sudah lupa. Hilang sama sekali. Sementara Yesus berpesan, kita akan ketemu nanti di sana. Ini ada janjian nih. Kita akan ketemu di Galilea. Janjian ketemu dengan Yesus saja lupa. Kenapa? Sedang berduka, sedang rapuh. Namun Bapak, Ibu, dan saudara semua Tuhan, setelah mereka berbincang-bincang, apa kata Maria kepada para malaikat yang dua orang? "Kalau engkau sudah mengambilnya, tunjukkanlah kepadaku di mana engkau meletakkannya, supaya aku mengambilnya kembali." Ada satu rasa yang paling dalam yang dimiliki oleh perempuan ini. Ada rasa yang paling dalam yang dimiliki oleh Maria Magdalena. Walaupun dia tidak bernyawa, walaupun dia sudah mati, tetapi saya mau mengambilnya. Tunjukkanlah. Pada saat menangis, saudara semua Tuhan, kita tidak tahu apa-apa. Pada saat kita mengalami kelemahan, kita tidak tahu apa-apa. Pada saat kita mengalami sesuatu hal yang menerpa, memukul, Yesus berkata kepadanya, "Ibu, kenapa engkau menangis?" Ada satu jawaban Maria yang sangat aneh. Saudara semua Tuhan, seperti apa yang dikatakannya, "Kalau engkau sudah mengambilnya." Dia menganggap bahwa yang sedang berbicara kepadanya adalah penunggu taman, orang biasa. Saya tidak sedang merendahkan penunggu taman. Saya sedang tidak merendahkan cleaning service. Tetapi penunggu taman yang ada di tempat itu adalah karyawan yang rendah. Tetapi di dalam pandangan Maria, di mana Yesus sedang berbicara kepadanya, tetapi yang ada dalam pikirannya itu adalah penunggu taman. Inilah akibat dari kehidupan seseorang yang sedang rapuh, yang sedang mengalami tekanan, yang sedang mengalami kekecewaan. Atasan, pimpinan pun berbicara, dipikirnya itu bawahannya. Karena sudah tidak bermanfaat lagi. Tidak ada lagi konektivitas dalam kehidupannya.
Tetapi saudara sama Tuhan, walaupun Yesus dipandang sebagai seorang penunggu taman, tetapi Yesus adalah tetap Tuhan. Yesus adalah tetap penyelamat, dan dia punya satu strategi untuk memberikan satu penyadaran kepada Maria dengan menyebut namanya. Maria. Yesus mengenal siapa Maria, dan Maria juga mengenal ketika namanya disebut. Ada satu pengenalan yang luar biasa di antara mereka. Ada satu pengenalan yang indah di antara mereka. Setelah dia menyadari, tidak seperti yang kudengarkan. Fabe bogau ni tegu sakali daa. Hani ha khusus awai ada zo tegu si mana daa. Abo toba de dunia ani ha zo gau ni ya iya. Saudaraku sama Tuhan, kita juga harus mengenal suara yang memanggil kita, supaya kita tidak salah berpaling. Ketika Maria Magdalena sadar sesadar-sadarnya siapa yang memanggilnya, siapa yang menyebutkan namanya, maka dia berpaling melihat bahwa itu adalah Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati. Rupanya nyata dan realita apa yang sudah dikatakan oleh Yesus kepada mereka beberapa waktu yang telah berlalu, bahwa anak manusia akan diserahkan dan dia akan mati, dan pada hari yang ketiga dia akan bangkit dari antara orang mati. Pesan-pesan seperti itu sering sekali terlupakan. Tapi pada hari ini Bapak Ibu dan saudara semua Tuhan, ketika Maria sudah menyadari, ketika kita sudah menyadari, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perbuat, Maria tahu apa yang dia kerjakan. Maria tahu apa yang dia perbuat. Walaupun dengan rasa ketakutan, tapi dia merasakan sukacita. Dia pergi bersekutu dengan orang-orang lain, bersekutu dengan para rasul yang lain, bersekutu dengan murid-murid yang lainnya. Kenapa? Karena dia sudah melihat yang hidup. Amin. Amin. Ketika sudah melihat yang hidup, ada persekutuan, ada semangat yang baru. Dia membelakangi lagi kematian. Dia menghadap kepada hidup. Dia melihat kepada Yesus. Dan dengan pandangannya yang tajam, inilah yang membuat dia bersemangat untuk pergi. Inilah membuat dia bersemangat untuk mempersekutukan, mengumpulkan, memberitakan kepada dunia, memberitakan kepada para rasul, memberitakan kepada para murid yang lain bahwa Tuhan sudah bangkit, bahwa janji Tuhan sudah dinyatakan, bahwa janji Tuhan apa yang sudah diajarkannya bagi kita sudah direalisasikannya bagi kita. Bapak, Ibu dan saudara sama Tuhan, pada hari ini di Pasca Okumene Kota Gunung Sitoli 2021, banyak duka yang sedang kita hadapi saat-saat ini. Pandemi COVID-19 sudah hampir berakhir. Tetapi berbagai duka sedang terjadi dihadapi di kalangan masyarakat dengan adanya vaksinasi. Merupakan satu momok yang tidak selesai sampai sekarang ini. Ada yang setuju, ada juga yang tidak setuju. Tetapi saudara semua Tuhan, kami mau menyatakan bahwa mari kita membantu program pemerintah
Jangan hanya kita menghadap kepada COVID itu sendiri, tetapi mari kita berpaling kepada kehidupan. Mari kita berpaling kepada sistem yang ada untuk memutus rantai COVID-19, supaya hidup kita bisa normal kembali, melakukan aktivitas kita, terlebih-lebih juga secara khusus dalam pelayanan kita di tengah-tengah gereja Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara Tuhan, pada hari ini ketika kita sudah berpaling kepada Sang Hidup, maka yang hidup itulah yang memberikan kita kekuatan. Yang hidup itulah yang memberikan kita semangat yang baru, sehingga ada persekutuan di antara orang yang percaya, ada persekutuan di antara orang-orang yang takut akan Tuhan, ada persekutuan di antara orang-orang yang sudah mendengarkan pengajaran Yesus, dan ada semangat yang baru dalam kinerja, dalam setiap profesi yang Tuhan sudah percayakan bagi setiap kita. Saya dan percaya bahwa kita sudah mengalami dan kita sudah berpaling kepada Sang Hidup, dan kita sudah membelakangi kematian, kita sudah membelakangi duka, sehingga sukacita yang daripada Tuhan senantiasa melingkupi kita. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Kembali kami bersyukur, berterima kasih buat segala kemurahan dan kebaikan-Mu Tuhan. Kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu pada saat sore hari ini. Biarlah hati kami benar-benar berpaling kepada Engkau yang hidup, yang telah memberikan juga kepada kami kehidupan itu sendiri. Meteraikanlah firman-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami benar-benar memperoleh semangat yang baru, persekutuan yang terus-menerus diperbaharui, supaya janji-janji firman-Mu menjadi harapan-harapan bagi kami yang tak pernah putus-putusnya. Seluruh ibadah ini kami pertaruhkan dalam tangan kuasa Tuhan, hingga berakhirnya kami percaya Engkau senantiasa ada bersama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.